Salam dan bahagia. Video kali ini adalah aksi nyata diseminasi konsep-konsep inti dari modul budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah saya, SD Negeri 2 Wonotirto, Karanggayam, Kebumen. Adapun hal-hal yang melatar belakangi saya dalam membuat rancangan tindakan aksi nyata adalah, belum adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah di sekolah saya. Sedangkan tujuan dari aksi nyata ini adalah, menerapkan disiplin positif, yaitu kesadaran intrinsik atas dasar motivasi internal dari nilai kebajikan universal. Serta menumbuhkan budaya positif sekolah, di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri 2 Wonotirto, Karanggayam, Kebumen. Kemudian yang menjadi tolok ukur dari kegiatan ini yaitu adanya perubahan mendasar dari warga kelas, sekolah akan perilaku yang didasari oleh tanggung jawab dan menjadi diri terbaik. Serta pembelajaran yang lebih humanis dan berpihak pada murid. Daftar tindakan yang dapat saya susun adalah sebagai berikut. Konsultasi dengan kepala sekolah. Kolaborasi dengan rekan sejawat. Melaksanakan diseminasi budaya positif dengan diskusi tentang keyakinan kelas. Mensosialisasikan keyakinan kelas sekolah. Nah, untuk dapat menjalankan aksi nyata ini, tentu saya memerlukan dukungan dari semua pihak. Di antaranya, 1. Dukungan dari kepala sekolah. 2. Kolaborasi dari rekan sejawat. 3. Peran serta dari murid. 4. Kolaborasi dengan komunitas praktisi. Serta, 5. Prasarana lain yang dibutuhkan. Ibu bapak yang saya hormati, berikut akan saya putarkan dokumentasi kegiatan membuat keyakinan kelas. Dan juga penerapan segitiga restitusi. Sebagai pengantar dalam diseminasi ini. Selamat menyimak. Salam dan bahagia, saya, Yoyo Suroyo. Video kali ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Selamat belajar. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang digali dengan curah pendapat dan kemudian disepakati bersama seluruh warga kelas. Keyakinan kelas dimaksudkan untuk membentuk murid yang merdeka dengan cara mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Nah, dalam kegiatan ini, murid dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok menyusun daftar kebajikan melalui diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sebagai curah pendapat warga kelas. Setelah sesi curah pendapat dengan diskusi kelompok selesai dilakukan, lalu kelas mengulas kembali daftar kebajikan yang sudah disaring dan diperbaiki. Selanjutnya guru menginventarisir daftar kebajikan yang terkumpul.
Demikian sedikit pengalaman membuat keyakinan kelas di kelas saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, saya Yoyo Suroyo, CGP Angkatan 9. Video ini adalah skenario 2 kasus dalam penerapan segitiga restitusi, yang saya demonstrasi kontekstualkan bersama dengan 2 murid hebat saya yaitu Kayla dan Nasril. Tujuan dari pembelajaran ini adalah CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, guru menggunakan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran, dan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru menggunakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Dan bahwa mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membangkitkan motivasi intrinsik. Serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Kayla tidak terima tugasnya sering dicontek temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Mari kita simak. Kayla, tadi Kak Guru menerima laporan dari ketua kelas. Katanya kamu berkekal ya? Iya, Pak. Habis itu saya rasa karena dua perhatiannya sekali dia Oh, gitu. Ya wajar lah. Kalau Kayla kesal, semua orang pasti juga akan kesal kalau tugasnya dicontek. Terus apa yang kamu lakukan, Kayla? saya benar-benar menjadi paham dan saya marah. Oh, baiklah. Pasti Kayla melakukan itu ada alasannya ya? Dia Pak, saya rasa menjalani Baik, dapat sangat mengerti apa yang Kayla lakukan. Tidaknya Kayla hanya menggenggam meja, tidak sampai memukul dia. Kayla, apakah menggenggam meja itu sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Kayla? Ya, betul. Apakah saling menghormati itu penting? Oke, besok lagi dia akan melakukan jika sedang salah. Apakah Kayla bersedia menyelesaikan masalah ini? saya akan menahan diri dan meminta maaf kepadanya. Nanti saya akan melapor kepada Pak Guru. Bagus, Kayla tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Masima. Saya senang bisa belajar berdiskusi bersama Pak Heru. Terima kasih. Kasus 2. Nasril suka datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ayo kita simak. Kamu terlambat lagi ya? Sudah berapa kali kamu terlambat, Sil? Sering ya? Kesalahan apa bukan? Oke, setiap salah itu manusiawi. Yang penting kita berusaha untuk memperbaikinya. Baiklah, mari kita cari solusinya ya. Terus, apa alasan kamu kok sering terlambat, Sil? Oke, menurut kamu sering terlambat itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Sil? Kedisiplinan. Memangnya kedisiplinan itu penting. Oke, baiklah. Terus apakah kamu merasa menyesal, Sil? Ya, Pak.
Apa yang akan kamu lakukan ke depannya sih? Terus kamu akan tidur lebih awal. Ya, tetap semangat ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Nama saya Nazmi Mustafa, kelas 5. Saya senang berdiskusi kepada Pak Kiryo. Terima kasih. Demikian video kali ini. Konten ini adalah skenario pembelajaran belaka. Apa yang menjadi bahan dialog bersama Kayla dan Nasril bukan kejadian yang sebenarnya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Saya, Yoyo Suroyo, CGP Angkatan 9 dari Kebumen. Salam dan bahagia. Nah, berikut adalah materi presentasi diseminasi konsep-konsep inti modul budaya positif di sekolah saya. Salam dan bahagia, saya, Yoyo Suroyo. Video kali ini adalah rancangan bahan presentasi diseminasi budaya positif di sekolah saya, SD Negeri 2 Wonotirto, sebagai aksi nyata modul 1.4. Selamat beraksi! Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Modul 4 dari 10 dari Surakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. SD Negeri 2 Wonotirto, Jawa Barat.
serta ada rekan sejawat saya semuanya, Pak Nasirudin, Bu Nida, Bu Rekti, Bu Siti Haria, Bu Sutina, Pak Lubus, semuanya. Pertama, izinkan saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan umat sehat dan sehat, sehingga harapannya saya bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Abdul dalam rangka mengikuti pendidikan calon guru BK angkatan 9. Kedua kalinya salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat dari Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Acara untuk hari ini Pak Bu bisa ditulisani, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Wonogiri. Ini merupakan latihan tugas dari modul keempat dari 10 modul yang direncanakan. Namun sebelum saya membawakan apa yang nanti akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya memohon kepada Bapak Kepala Sekolah supaya memberikan pengantar dan penguatan kepada kita semuanya. Pada Bapak Ujono SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu saya hormati, mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di kesempatan pagi hari ini kita masih diberi rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk melaksanakan sebuah program yang telah direncanakan dari teman kita yang mungkin baru satu ini akan melaksanakan kegiatan untuk calon guru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kali ini nanti kita akan mungkin memaparkan modul yang keempat mungkin, itu tentang diseminasi budaya positif yang berada di SD Negeri 2 Wonogiri. Silakan untuk dipaparkan, untuk dikaji kepada teman-teman sekalian budaya-budaya positif yang berada di SD Negeri 2 Wonogiri sebagai bekal dalam melaksanakan kegiatan guru calon guru BK. Mudah-mudahan kemudian ini nanti akan berlangsung secara lancar, tidak ada kendala, sehingga nanti teman kita dalam melaksanakan atau menempuh modul dengan selalu lancar, tidak ada kendala, dan sukses dan tepat pada waktunya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang telah berkenan membuka, mengantarkan acara dan memberi penguatan untuk acara di hari ini. Yuk. Lanjut lagi ya Pak Bu. Ini acara untuk hari ini yang akan kita lalui. Agendanya adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar yang
kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, dalam hal ini kebutuhan dasar murid, yang berikutnya posisi kontrol restitusi, berikutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang terakhir segitiga restitusi. Ini semuanya konsep-konsep inti dalam modul yang dipelajari oleh calon guru program. Nah, kegiatan yang pertama ini apa tadi yang pertama ya, tidak paradigma ya ini paradigma ini. Yang pertama kita akan mencoba melakukan percobaan sedikit, nanti dia boleh dicoba lah dengan teman di sampingnya, mungkin Bu Ida sama Bu Kerti, Bu Naria sama Sudina, nanti masih sama saya mungkin. Percobaannya begini Pak Bu, tentang perubahan paradigma ini. Nama apanya ini? Nama gamenya itu coba buka. Nanti salah satu berperan sebagai A dan yang lain berperan sebagai B. Ya. Bisa kita mulai dengan menggenggam tangan kita, Pak Bu dan Sebu. Ya. Menggenggam tangan kita bayangkan menggenggam mungkin cita-cita, mungkin emas, mungkin apalah keinginan apa dalam genggaman. Nah, teman kita yang dalam hal ini sebagai B, ya, itu tugasnya merayu kita supaya kita membuka genggaman kita. Dan misalkan Bu Ida merayu Bu Kerti, ayo buka. Nah, dalam merayu ini boleh dengan segala cara, boleh mengancam, awas kalau tidak dibuka nanti saya dipaksa, boleh Pak? Iya, dengan segala cara, boleh diancam, boleh dikasih tawaran imbalan. Ayo bukalah, saya bayar 10.000 dan sebagainya. Boleh dibujuk, dirayu. Yang suka merayu seperti saya mungkin akan merayu. Melakukan kegiatan itu secara bergantian. Jadi pernah segi A, pernah segi B, yaitu nanti kira-kira apa yang akan didapatkan. Apakah membuka itu karena diancam, karena diiming-iming, karena dirayu, atau malah tidak membuka sama sekali, tidak menggubris dari pihak luar. Ya, arahnya mungkin ke situ setelah selesai bacaan. Ini udah tepat ya. Ya, pertanyaan intinya ini Pak Bu, minta tolong dibacakan Bu Ida dong. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau tetap menutup kepalan tangannya? Iya, yang memegang kendali sih sebenarnya siapa ya? Ketika saya menggenggam, saya membuka atau tetap menggenggam itu karena apa? Apa karena dirayu? Apa karena diancam? Apa saya tetap menggenggam? Jawabannya tidak ada yang sama. Masing-masing orang mempunyai pengalaman yang berbeda sehingga membuat keputusan yang mungkin berbeda. Ada yang saya misalkan mengundang sebuah tenaga setelah dirayu sama Pak Nasir, saya ragu terus saya buka. Atau mungkin karena diancam sama dia, saya terancam, saya buka. Atau mungkin karena diberi imbalan sama Bu Kerti uang 1 juta, saya buka, saya tergiur. Atau mungkin
alasan yang lain dari Bu Maria mungkin apa saya membuka, dari Bu Sutina mungkin kebetulan saya malah tidak membuka. Segala kemungkinan itu, segala jawaban itu tidak ada yang salah. Semua punya alasannya masing-masing. Kesimpulannya, ini menurut modul itu murid membuat keputusan, mungkin ada yang menurut, mungkin ada yang maksudnya membangkang, mungkin ada yang pemalu. Itu keputusannya memang masing-masing terjadi ya, karena ya tangan-tangan dia sendiri, dia mempunyai pengalaman yang sendiri-sendiri, sehingga mungkin membuat keputusan yang sendiri-sendiri juga. Kelihatannya itu kesimpulannya apa? Bu sekalian, ini menurut modul perlu dipelajari supaya mungkin tujuannya supaya kita mungkin lebih sabar ya, mungkin begitu. Karena yang digaungkan dalam pendidikan kebudayaan, pendidikan yang membahagiakan, itu apa jargonnya itu salam dan bahagia, itu jargon punyanya Ki Hajar Dwianto. Kita yang pernah di ST pasti sangat ngotok dengan familiar dengan istilah ini. Salam dan bahagia itu salamnya Ki Hajar Dwianto yang dipakai sama pemerintahan sekarang, sama Pak Menteri sekarang, digaungkan kembali bahwa tujuan pendidikan itu membuat anak didik selamat dan bahagia, atau istilah yang mendekati yang lain mungkin selamat dan sejahtera. Ada juga yang menggunakan bahasa Inggris apa ya, beda, well-being ya, itu ekosistem yang berbahagia. Berbahagia sih diukur dari apa? Nah itu muncul nanti istilah turunannya, sekolah inklusi, sekolah ramah anak, begitu. Menurut sumber aslinya, menurut Ki Hajar Dwianto, berpihak pada murid, ya, berpihak pada murid. Jadi guru harus mengalah, biarkan murid yang kalau masalah ya, biarkan murid yang menang, gurunya yang mengalah. Kenapa gurunya yang mengalah? Karena gurunya yang sudah dewasa, sudah bisa mengalah. Kalau murid mungkin belum bisa mengalah karena masih anak-anak. Itu mungkin terjemahan dari sekolah inklusi, sekolah anak-anak, nanti perundungan, dan sebagainya lah. Istilah-istilah yang hari ini digaungkan oleh Pak Menteri. Sebenarnya Pak Menteri hanya mengulang yang sudah ada, sumbernya dari Ki Hajar Dwianto. Pak Bu, ini guru mengontrol murid, yang tadi murid memegang tangannya, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Tidak mungkin guru bisa mengontrol murid sepenuhnya, hanyalah ilusi saja. Saya kan guru, kamu kan murid, ya menurut sama saya, ya menurut modul ini, karena itu hanya ilusi. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengontrol orang lain sepenuhnya, itu tidak mungkin. Tujuan dari dipelajarinya apa? Supaya si murid sendiri yang tumbuh motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang dinamakan disiplin positif. Selama ini semuanya saja ketika mendengar kata disiplin, pasti yang muncul di pikiran kita adalah yang kaku-kaku, tertib, mungkin ditekan, mungkin dipaksa, mungkin
diminta baris rapi dan sebagainya lah. Apa itu tidak baik? Bukan berarti itu tidak baik. Ini alternatif baru muncul, dihadirkan cara pandang yang baru. Bukan berarti disiplin yang begitu itu salah. Tujuan CGP belajar ini bukan menyalahkan yang sudah ada, Pak. Alternatif baru supaya selain mengenal yang biasanya ada, mengenal juga ada teori yang lain yang mungkin bisa dipakai di sekolahan. Itu disebut disiplin positif, yaitu disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri, dalam hal ini diri sendiri. Kenapa begitu? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, guru hanya menuntun tumbuh kembang kodratnya murid. Guru berperan seperti seorang petani yang tugasnya mendapatkan benih, mudah-mudahan benihnya bagus. Tapi kan tidak ada petani yang tahu benih itu bagus atau tidak. Hanya mudah-mudahan benihnya bagus, ditanam dengan cara yang bagus, dirawat, mudah-mudahan tumbuh jadi hasil yang baik. Ini acaranya Ki Hajar Dewantara. Mungkin intinya guru supaya sabar kok masih gitu. Ya karena kan saya kan sering lupa, begitu masuk kelas sering lupa, terus tidak sabar. Mungkin itu kok maksudnya dari masyarakat umum itu. Ini arti disiplin yang sebenarnya. Jadi berasal dari bahasa Lipari. Disiplin itu artinya belajar, makna aslinya, tapi berjalannya waktu sudah terbelokkan seperti yang tadi sudah saya aturkan, yang kaku-kaku diingatkan kembali. Nah, sedangkan Ki Hajar Dewantara itu punya definisi sendiri tentang apa itu disiplin. Kaitannya dengan merdeka. Ini saya bacakan Palantika Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu muncul dari dalam dirinya masing-masing orang, yaitu kita sendiri yang membersihkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan yang mutlak yang ada di dalam suasana yang berbeda. Ini kutipan aslinya Ki Hajar Dewantara. Kalau membaca kutipan aslinya, maklum kalau kita ada bingung, kan ini EYD waktu itu, EYD sekarang jelas berbeda, seiringnya waktu kan terus disempurnakan. Pada zaman ini ya sempurna, pada zamannya, zaman ini mungkin dianggap belepotan. Karena EYD-nya yang berkembang, bukan berarti Ki Hajarnya yang lepotan gitu. Selanjutnya, nah, merdeka itu apa menurut Ki Hajar? Apa belajar merdeka itu tidak belajar berblas, kan merdeka proses senang. Ternyata bukan itu, Pak Bu. Menurut Ki Hajar, itu ini juga kutipan aslinya. Dia mau berbahasa Jawa, beliau kan Martiko itu Jawa, orang mau asing pangai, ini kok kuat boso kalau di beliau. Itu katanya artinya begini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Lanjut. Ini teori pembandingnya dari ahli luar negeri. Namanya Diane Kosen, katanya ini. Apa pria atau wanita ini? Kira-kira ya. Ada 3. Seseorang dalam hal ini murid melakukan sesuatu itu mempunyai
tiga jenis motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan berhubungan. Yang kedua, mendapat imbalan. Yang ketiga, menjadi diri yang diinginkan. Dengan menggenggam tangan tadi, ini ada hubungannya. Ada orang yang dia membuka supaya tetap merasa nyaman, disuruh membuka oleh orang lain supaya sama-sama nyaman, saya buka. Ada yang karena mendapatkan imbalan. Dalam hal ini kan muridnya bagus, mungkin mendapatkan nilai yang bagus, mungkin mendapatkan penghargaan hadiah. Yang ketiga, ini yang paling puncak, yang ketiga yang paling utama, itu karena si murid memang menyadari dirinya sendiri, memang saya sebagai murid memang butuh, sehingga saya menjalankan tugas Pak Guru Nasiruddin dengan kesadaran saya sendiri. Nah, ini yang diharapkan dari pelajaran ini Pak Guru, maksudnya gitu. Yang kedua, pertanyaan yang mendapat imbalan. Yang ketiga, pertanyaan yang menjadi diri yang diinginkan. Akan menjadi orang yang seperti apa atau bila saya melakukannya, yang paling puncak. Lanjut, konsep inti yang berikutnya, kebutuhan dasar murid. Seluruh tindakan ada tujuannya, begitu juga tindakan yang dilakukan oleh murid. Nah, terdapat 5 kebutuhan dasar murid dalam hal ini. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ini pendirian, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, ini yang sering dijumpai di lapangan. Kasih sayang Pak, sering mungkin dari keluarga ya. Kebebasan, karena semua orang mempunyai kehendak atau keinginan. Kesenangan, karena yang masih anak-anak butuh senang-senang. Penguasaan, ini ada juga anak tertentu yang inginnya berkuasa. Nah, sebagai guru hanya mengarahkan yang kira-kira powernya yang tinggi, yang kuasa, mungkin yang biasa kita lihat sebagai pemimpin acara. Yang kasih sayangnya kurang, mungkin yang manja atau gitulah. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhannya yang tadi. Lanjut, materi berikutnya. Materi berikutnya, 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, minta tolong dibacakan Mas Nasir. Yang pertama, penghukum. Iya, betul Kedua, sekali. membuat rasa bersalah. Ya, betul, membuat rasa bersalah. Yang 3, pemantau. Ya. Ya. Yang keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Manajer, iya. Pertanyaannya, kira-kira kita selama ini biasanya berperan sebagai apa ya Pak Bu? Biasanya saya sebagai penghukum, sedikit-sedikit saya marah, sedikit-sedikit saya jogrok. Saya kira tidak jauh Pak. Itu Gimana Pak Nasir? ya kadang ya kita merasa penghukum karena melihat situasi anak, memang anak itu perlu dikasih hukuman Pak. Dan barangkali suatu saat membuat rasa bersalah. Ya. Membuat rasa bersalah ini juga kadang kita melaksanakan juga atau merasakan juga. Dan pemantau ini tentunya semua murid dari depan sampai belakang, samping kanan kiri ini kita harus pantau untuk sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua didik di sekolah, sebagai teman. Kadang kita untuk pendekatan kepada salah satu murid atau semua murid ini juga kita merasa kita berteman karena
suatu triks ataupun cara untuk pendekatan approach pada siswa adalah kita merasa sebagai teman. Kemudian juga manajer. Manajer tentunya kita sebagai guru ini harus bisa menjadi manajer untuk mengatur radius yang ada di ruangan kita bagaimana supaya anak terarah dan menuju apa yang kita capai, tentunya pembelajaran yang sukses. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Nasir ini. Bukan berarti salah ya, bukan berarti. Tapi yang kalau bisa berusaha di puncak yang paling tinggi yaitu manajer. Bukan berarti menghukum itu salah, bukan berarti membuat rasa bersalah kepada murid itu salah, bukan berarti pemantau salah, bukan berarti teman salah. Tapi harusnya berupaya menjadi manajer. Tidak mudah menghukum, tidak mudah memvonis murid salah. Dari sini sudah lumayan. Dari pemantau, teman, puncaknya manajer. Oke, lanjut. Akan menekan. Nah, apal sekali lah kalau saya biasa menghukum. Di samping fisik, verbal juga hukuman. Membuat rasa bersalah. Ini membuat murid tidak nyaman. Teman, nah ini apa ini? Persuasi dari mendekati ya. Kata, approach, Pak Nasir mantap sekali ya, jos. Apa ini pemantau? Oke, lanjut. Keyakinan kelas ya. Kalau dulu kita mengenal peraturan atau tata tertib, sekali lagi saya ulangi supaya tidak disalahpahami, bukan berarti peraturan dan tata tertib itu tidak baik, tapi ini ada alternatif cara pandang yang lain yang mungkin bisa dipakai di sekolah. Diawali dari kelas, makanya namanya keyakinan kelas atau di garis miring keyakinan sekolah. Kelas sih apa dan bagaimana? Nah, kita putarkan video dulu. Tinggal di iya orang yang medok. Saya, Yoyo Suroyo. Video kali ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Selamat belajar. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang digali dengan curah pendapat dan kemudian disepakati bersama seluruh warga kelas. Keyakinan kelas dimaksudkan untuk membentuk murid yang merdeka dengan cara mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Nah, dalam kegiatan ini, murid dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok menyusun daftar kebajikan melalui diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sebagai curah pendapat warga kelas. Setelah sesi curah pendapat dengan diskusi kelompok selesai dilakukan, lalu kelas mengulas kembali daftar kebajikan yang sudah disaring dan diperbaiki. Selanjutnya, guru menginventarisir daftar kebajikan yang terkumpul. Ini perwakilan dari grup yang setelah tadi curah pendapat, salah satu rumahnya berhasil memajang menggunakan kertas, dalam hal ini menggunakan laptop jadi menulis. Tujuannya sama supaya diketahui oleh grup yang lain. Ini perwakilan berikutnya dituliskan dan dibaca oleh yang lain. Jadi awalnya tadi sudah mendapat seluruh warga kelas
dalam hidupnya masing-masing. Nanti kan ketemu beberapa hal yang berbeda. Tidak perlu menulis pada di depan untuk diketahui oleh grup yang lain. Nanti disaring kembali. Misalkan dari 20 nanti pada yang sama, ya yang sama di skip jadi tinggal 10 misalkan. Ini masih peraturan lagi, masih berupa peraturan. Nanti langkah berikutnya mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Contohnya dengan membuang sampah sembarangan menjadi peduli lingkungan, gitu. Ya, misalkan itu bebas sekali, bisa diperbarui setiap hari, bisa disepakati hanya untuk seminggu misalkan, tapi membuat kembali. Jadi tidak kaku pajang seperti penuh dilarang dan dilarang. Bukan berarti tidak bagus ya, sekali lagi bukan berarti bagus. Ini hanya alternatif baru dalam mengelola murid, dalam mengontrol murid. Ini testimoni orang buat tidak benar kelas. Dan mereka yang membuat, mereka bisa menjalankannya. Itu harapannya ya, kalau itu langsung harapan itu. Ya, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, hanya 5 poin saja, atau 4 poin, atau 3. Bisa diperbarui sewaktu-waktu, minggu sekali, sebulan sekali. Demikian sedikit pengalaman membuat keyakinan kelas di kelas saya. Ya Pak Bu, ini materi berikutnya, namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini alternatif baru selain yang sudah biasa kita lakukan, menghukum, mempepet, itu alternatif baru. Nah, bagaimana restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan? Disiplin positif, yaitu tadi disiplin dari dalam dirinya sendiri, membuka atau menggenggam itu atas kehendaknya sendiri, dan juga memulihkan dirinya setelah berbuat salah, karena kesalahan adalah fitrahnya manusia. Sedangkan murid setelah berbuat salah akan menyadarinya sendiri, terus memaafkan dirinya sendiri. Harapannya nanti tidak mengulangi kesalahannya. Jadi ya, bagus-bagus saja ya Pak Hasil ya. Iya. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses kemudian akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya dan seterusnya. Jika murid belajar dari kesalahan untuk memperbaiki lebih baik untuk masa depannya, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu harapannya. Jadi dia yang berbuat salah, dia yang mengakui, dia yang memaafkan dirinya sendiri, terus memperbaiki dirinya sendiri. Yang begini saja, saya pernah mendengar bahwa
Orang yang baik itu orang yang tidak pernah salah sama sekali, tapi orang yang adalah orang yang pernah melakukan kesalahan tapi menyadari atas kesalahannya sendiri. Terima kasih kepada Pak Nasir, kita beri tepuk tangan yang meriah. Pak Bu, terima kasih kepada Pak Nasiruddin. Memang betul sekali Pak Nasir, yang diharapkan dari pelajaran restitusi ini merupakan konsep yang terakhir dari modul 4. Bisa dikatakan yang paling inti. Tadi kan kalau diperhatikan dari awal berurutan, yang paling awal itu filosofinya, yang paling awal teori-teorinya, yang paling puncak ini penerapannya, kegunaannya, begitu. Bahwa menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh murid, seorang guru hendaknya menurut modul budaya positif itu kita menggunakan cara yang dinamakan segitiga restitusi, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk menyadari sendiri kesalahan yang dilakukan, seperti kata Pak Nasir tadi, untuk mengampuni dirinya sendiri, memaafkan dirinya sendiri, untuk menyesali, kemudian harapannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tugasnya guru sih gimana, kembali ke itu filosofi awalnya tadi, menuntun, merawat, begitu, tumbuh kodratnya murid, karena murid mempunyai kodrat apa saja, kodrat alam dan kodrat zaman. Mengajar murid 5 tahun yang lalu dasar dan ajar, ya dengan mengajar murid kali ini pasti berbeda, gitu. Karena murid dari rumah itu sudah membawa kodratnya masing-masing, ada kodrat alam, dan sekolah ketemu zamannya masing-masing, kodrat zaman. Murid dulu zamannya dulu, murid sekarang zamannya sekarang, ada tantangannya masing-masing. Sedangkan berbuat salah itu kodratnya manusia, dalam hal ini murid dulu, murid sekarang, murid besok, tetap saja ada yang berbuat salah. Harapannya sebagai orang tua, kita sebagai guru ketika menghadapi murid yang berbuat salah, bukan berarti yang biasa kita lakukan tidak bagus, seperti menghukum dan lain-lain tadi, tapi ada alternatif baru yang mogok bisa diterapkan. Mogok ya, baiklah, untuk supaya bisa membayangkan lebih jelas tentang penerapan segitiga restitusi, akan saya putarkan video yang sudah pernah saya buat Pak Bu. Sebentar diminta membuat video Pak Bu, jadi ya nggak mau jadi belajar. Saya Yusuf, CGT Angkatan 9. Video ini adalah skenario 2 kasus dalam penerapan segitiga restitusi yang saya demonstrasi kontekstualkan bersama dengan 2 murid hebat saya, yaitu Kaila dan Nasril. Tujuan dari pembelajaran ini adalah CGT dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri. Pada tahap stabilnya identitas, guru menggunakan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran dan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru menggunakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, dan bahwa mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membangkitkan motivasi intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Kaila tidak terima
temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Mari kita simak. Ini hanya praktek ibu, bukan sungguhan. Dua-duanya kayaknya berbuat salah. Dan malah pihak yang lebih paksa. Otot Pak Mantri ya. Kasus 2. Nasib sudah datang Kasus terlambat. 2 skenario 1. Ayo kita simak. Di dua-duanya Nazim terlambat. Terus Langsung banget susun. Iya. Selesai kok. Usul nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah selesai dari tadi calon guru kita ya, Pak Yoyo Suroyo telah memaparkan berapa yang sangat bagus sekali, Ibu. Mungkin untuk kedepannya bisa dilanjut dan semoga sukses sampai selesai. Ya, kiranya dari sini saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah ya. Terima kasih dari Pak Yoyo Suroyo dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video diseminasi konsep-konsep inti modul budaya positif di sekolah saya. Yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan penuh dengan keterbatasan, tapi dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang terbangun di antara kami, saya meyakini bahwa saya akan bisa terus-menerus untuk mengimbaskan, saling berbagi pengalaman, dan saling menguatkan dalam upaya menerapkan budaya positif di sekolah saya, di waktu-waktu berikutnya, dalam jangka panjang, demi mewujudkan iklim pendidikan yang bahagia sesuai nasihat Ki Hajar Dewantara. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Salam dan bahagia.